khusus masalah urban governance. Kebetulan tesis saya masalah metropolitan urban governance. Ya. Nanti bisa dilihat saya udah bagikan tuh apa tesis saya, dan bahasa Inggrisnya juga agak sederhana lah gitu ya, jadi mudah dimengerti gitu. Jadi saya berani nunjukin tesis, apalagi ijazah gitu lah. Nah itu kurang lebih ya gambarannya. Oke, dan itu materi yang cukup banyak dan luas, karena terus terang saya belajar tentang urban governance saja itu sudah cukup lama ya. Eh, satu program studi di S2-nya ya saya di Belanda dulu. Walaupun masternya kayak ginian tapi ya udahlah gitu. Eh, saya kasih ini karena saya waktu itu punya idealisme untuk menjelaskan suatu konteks ya, bagaimana kita melakukan suatu kajian, ya, kajian eh, keruangan ya, terutama menyangkut aspek metropolitan, apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan, bagaimana kita mengolah itu ya, dan bagaimana kita merumuskan. Saya terus terang menulis ini, kita hanya diberi kesempatan hanya 2 bulan waktu itu untuk menyusun ini ya, penelitian dan sebagainya. Jadi eh, menggunakan metode yang cepat gitu untuk bisa merumuskan. Nah ini, tapi saya agak sedikit ini ya, menekankan juga tentang metodologi ya yang digunakan, ya itu harus benar gitu. Apapun pekerjaan kita harus benar, kita harus menyampaikan. Walaupun dengan data yang terbatas ya, kita harus lakukan. Nah ini saya coba jelaskan di sini. Nah ini ada beberapa teori tentang spatial capacity ini dan organizing capacity. Inilah intinya daripada urban governance tadi gitu ya. Saya kira ini kan udah 25 tahun yang lalu ini. Saya kira sudah banyak perkembangan. Saya nggak terlalu banyak apa. Ini adalah satu tahapan-tahapan bagaimana kita masuk ke dalam uh, penyusunan konsep itu ya. Nah ini beberapa teori ya. Saya kira ini perlu satu sesi sendiri ya bicara masalah ini. Dan dulu pendapat tentang metropolitan government ini masih sangat sedikit ya. Saya untuk masih dapat beberapa gitu, dan ini saya coba kembangkan ya. Nah teori dasarnya ini yang saya dapat ya, bahwa ini dari guru saya ini, Leo van den Berg ini, uh, ada satu relasi antara public sector dan private sector ya, dan ini adalah suatu jaringan yang strategis ya. Mereka membangun suatu visi dan strategi bersama, kemudian menentukan masalah leadership, dan ini banyak hal seperti ini, dukungan politis, dukungan sosial, kemasyarakatan, serta kondisi spasial ekonomi. Ini masih terlalu umum ya, tapi ini satu kerangka untuk bisa masuk dalam kajian tentang metropolitan gitu. Nah ini ada beberapa referensi yang terkait dengan itu ya. Terus terang bahan-bahan ini yang saya kemarin masukkan di dalam undang-undang tata ruang ya, walaupun tidak sepenuhnya. Nah untuk skala metropolitan governance, ya, kalau metropolitan governance ini kan bicara masalah lintas kewenangan gitu loh, karena dia tidak satu entiti kota atau pemerintah gitu, bisa saja ada beberapa pemerintah kota. Contohnya Jabodetabek itu menyangkut 3 provinsi kan gitu. Ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat, dan ada Banten gitu. Nah, kemudian mereka harus bekerja sama gitu untuk merumuskan bagaimana bekerja sama dalam menentukan penyediaan fasilitas dan sebagainya. Nah ini ada beberapa petunjuk saja ya. Saya kira ini saya sampaikan aja nih. Ini adalah paradigma pada waktu itu ya. Dan mungkin sekarang sudah berkembang. Eh,
silakan untuk menggali dari berbagai literatur yang baru ya. Ada 5 kriteria dalam evaluasi kecukupan skala. Dia bicara skala juga ya. Kompetensi, integritas ya, demokrasi dan efisiensi dan effectiveness. Nah, ini memang beberapa pertimbangan ya. Tapi saya waktu itu harus mencari satu metode gitu. Bagaimana saya harus mendapatkan satu kriteria dari berbagai macam referensi. Karena belum ada satu referensi yang betul-betul kuat ya. Dari berbagai macam pendapat itu, saya gunakan nanti metode perbandingan gitu. Oke, kemudian ini betul-betul kerjasama ya. Hubungan kerjasama itu juga menyangkut ini ya, kondisi-kondisi yang tertentu ya. Misalnya ada yang kondisi politiknya rendah sampai tinggi, ya. Itu eh, bentuk kerjasama apa yang bisa dilakukan. Ya. Nah, bisa saja dia membangun infrastruktur bersama, mendistribusikannya, dan seterusnya. Atau kalau dia less, sampai more lokal otonomi, lebih formal ataupun kurang formal, dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan dan dicapai dalam bentuk satu kerjasama. Ini menurut Nang dan Rosentraub ya. Kemudian, nah ini saya banding-bandingkan di beberapa daerah negara ya, beberapa kota di berbagai tempat ya, tentang tentang pemerintahan metropolitan ini. Kemudian juga itu kemudian ke Indonesia ya. Nah ini saya harus gali dari banyak peraturan. Kemudian untungnya waktu di sana tuh sempat ngumpulin beberapa data dan ya kita tampilkan ya. Ini kondisi yang sampai tahun 2000 lah kurang lebih. Kondisi kependudukan kita ya. Dan dari analisa kependudukan ini secara simpel ya, sederhana kita bisa menentukan. Nah ini ada kemunculan beberapa kota-kota ya, yang metro dari tahun ke tahun tuh ada peningkatan, munculnya kota metro, eh, kota besar ya, masuk kota-kota kecil. Ya ini yang paling banyak tuh yang kota-kota kecil ini yang paling banyak cepat tumbuhnya. Jadi begini, saya mulai dengan suatu hipotesis bahwa metropolitan itu ada 4 macam yang bisa menentukan itu metropolitan. Itu yang pertama adalah kota metropolitan. Ya, jadi memang basis internalnya sudah cukup kuat dan basis itu adalah penduduk. Ya. Kalau penduduknya di atas 1 juta, maka dia eh, metropolitan. Gitu. Ya. Yang kedua, eh, konurbasi. Konurbasi ini adalah spreading, gitu, peleberan. Jadi dulu ya kasus Jakarta ini sebelum adanya kota Bekasi, kota Tangerang dan sebagainya itu, dulu kota Jakarta itu melebar gitu, peleberan. Nah peleberan itu keluar wilayah gitu. Nah kalau kita hitung pelebarannya itu dan penduduknya dapat 1 juta, nah itu metropolitan. Itu disebut dengan area metropolitan. Area metropolitan. Ada yang ketiga itu adalah wilayah metropolitan. Nah wilayah metropolitan itu kalau dia kerjasama antar daerah. Karena kerjasama itu biasanya kan letaknya berdekatan, ya. Sehingga dia menjadi metropolitan kalau dijumlahkan. Nah itu ada kasusnya di Indonesia. Yang keempat itu adalah koridor. Ya. Koridor itu kalau dia membentuk satu koridor. Gitu. Nah ini beberapa ini ya. Nanti kita lihat di sini beberapa contoh ya. Saya ingin jelaskan juga. Contoh misalnya ini ada kota-kota metropolitan di Indonesia ya, sampai dengan tahun 2000 itu. Nah, ini ada 9. Ya. Ini masih dalam fitur alami gitu loh. Fitur alami itu ada ini dengan tingkat kepadatan masing-masing ya. Kemudian
Nah, ini sebarannya seperti ini. Medan. Jadi di Indonesia Timur tuh baru ada di Makassar sebenarnya. Nah, ini contoh koridor ya, koridor metropolitan Jakarta Bandung, ya kan? Jakarta Bandung ini sudah sebagai satu koridor ya yang dihubungkan. Apalagi ada jalan apa kereta api cepat ya, dia jadi koridor. Itu namanya istilahnya koridor. Nah, kalau menyangkut dengan konurbasi, nah ini konurbasi ini penduduk kotanya cuma 2 juta, tapi konurbasinya bisa 3 juta. Ya, Padang, Pariaman, Palembang, Palembang dan sekitarnya, gitu, 1,5. Nah, Bandar Lampung ini kan itu kota Bandar Lampung, ya, itu satu contoh kota yang alami metropolitan. Gitu. Saya harus bilang, karena dia terbentuk dari 3 kota, ya, dari kota apa aja tuh kata apa Tanjung Karang, apalagi Tanjung Karang, eh, itu 3 kota jadi satu. Eh, yang sekarang menjadi namanya Bandar Lampung itu. Tanjung Karang, siapa nih orang Sumatera nih, nggak tahu nih. Dia meleburkan dirinya menjadi namanya Bandar Lampung. Nah, penduduknya waktu itu sudah sekian. Aduh, Tanjung Karang, Teluk Betung ya, dan Panjang. Nah, 3 kota jadi satu. Kemudian Jakarta, ini ada case. Ini konurbasi Jakarta Raya itu 11 juta. Ya, konurbasi pelebarannya ya. Jabotabek itu segini, 25 juta. Bandung, Subo Suko, Semarang, Demak. Nah, ini contoh region ini nih. Bregas, Brebes, Tegal, Selawi. Kalau dihitung kota Brebes tuh penduduknya kecil itu. Brebes, Tegal, Selawi. Selawi juga kecil. Nah, kemarin kita inisiasi jadi namanya Bregas. Cuman nggak berkembang gitu ya, karena akhirnya masing-masing jalan sendiri gitu. Tapi itu adalah metro region yang bisa kita tunjukkan. Surabaya, Surabaya dan sekitarnya, dan gerbang Kertosusilo ya, metro region. Ini jumlah profilnya gitu ya. Nah, saya sebenarnya beberapa tahun setelah itu ya, banyak menggagas metropolitan baru ya di Indonesia Timur ya. Karena harusnya Indonesia Timur itu punya beberapa metropolitan seharusnya. Jadi jangan numpuk semua di Jawa. Seperti misalnya dulu yang kita coba inisiasi adalah di eh, Ternate. Ternate itu harus kerjasama dengan beberapa kota sekitarnya. Dulu kita bikin nama istilahnya itu Trofi Rejawali. Trofi Rejawali. Ternate, Sufifi, Rejawali itu re-nya, aduh lupa, J-nya Jelolo, Wah, ah, lupa saya. Itu beberapa kota yang berdekatan itu harus kerjasama ya, untuk membangun suatu jaringan ya, dan membentuk metropolitan. Termasuk juga di beberapa tempat yang lainnya, seperti di kemarin juga yang kita harapkan untuk kasus di Mataram ya, di Lombok. Tapi banyak yang tidak serius ya, tidak tidak ditindaklanjuti secara serius ya. Nah ini kemudian kita lihat ya beberapa hal-hal yang mempengaruhi ya. Dan ini beberapa peraturan yang ada pada waktu itu ya seperti ini, kelihatan. Kemudian juga ringkasan ya. Nah, saya coba gunakan suatu kriteria untuk penilaian. Nah, ini metodenya, metode ditabul bulkona, diagram tabel urutan kotak panah, panah ini.
Nah, metode untuk membangun suatu teori sendiri tentang metropolitan itu, ya berarti kita harus adu nih semua pendapat ini, Van den Berg, Lefevre, Nun dan sebagainya, Tommy Firman, ya. Kita lihat kata-kata kunci ya yang dia gunakan di dalam rumusan itu, sehingga saya bisa merumuskan sendiri. Ini ini rumusannya itu ini harus ada ini gitu di setiap kota itu. Jadi saya bangun metodologi sendiri dalam penilaian. Saya nggak pakai metodologi orang lain gitu. Nah, ini kriterianya saya coba kembangkan, dan perlu ada ini, spatial capacity dan organizing capacity ini. Ini yang saya jelaskan ini, kapasitas apa yang dibutuhkan secara keuangan untuk mewujudkan suatu uh, metropolitan, dan organizing capacity-nya apa. Oke, kemudian sampai kepada assessment. Nah, saya terapkan di berbagai macam ini metropolitan yang ada ya, yang ada di beberapa tempat ya, Bandung, Surabaya, Medan, lagi. Nah, ini spatial capacity, ini menyangkut masalah vision dan sebagainya. Nah, ini kita coba analisa. Memang kualitatif lah, karena waktu itu kan cuma 2 bulan kita nyusun, jadi nggak pakai kuantitatif. Nah, ini baru kita analisa dan kaji ya. Kita lihat dukungan program-program pemerintah pada waktu itu di berbagai kota ya. Ini perkiraan di Jabodetabek, ini untuk di Surabaya, di Semarang, Bandung, urban linkage-nya ya. Nah, ini konurbasinya ya, pelebaran kota-kota itu ya, untuk kasus yang di mana nih? Medan. Kemudian juga ini konurbasi Bandung, Surabaya, dari tahun 1865 sampai terakhir 1981. Sekarang udah lebih gede lagi kali ini. Nah, ini kita lihat sistem of cities-nya ya. Sistem of cities-nya bagaimana dia bisa saling bekerja sama. Nah, ini kita melihat pola distribusi ya. Datanya saya comot-comot aja nih, karena bukan pekerjaan proyek ya. Jadi kita comot aja dari yang sudah ada gitu. Ini untuk kasus yang Surabaya ya, bagaimana dia membangun sistem of cities-nya, ya. Sistem kota-kota seperti ini. Nah, ini untuk kasus Surabaya, kita lihat bagaimana pelayanan jaringan antar kota itu ya terbangun untuk melayani ke daerah-daerah yang lebih kecil. Gitu. Surabaya itu Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Depok. Nah, ini beberapa kota-kota ataupun bagian dari kota ya yang lebih kecil, sampai sampai ke yang di level desa lah gitu. Kemudian, nah ini masalah metro boundary ya, harus jelas ya. Berarti kita bicara masalah wilayah, kawasan, dan pencapaian terhadap density gitu. Density ini kan satu kata kunci nih, kepadatan penduduk di dalam satu daerah gitu ya. Jadi kalau DKI aja udah tinggi nih. Sekarang datanya lebih pesat lagi. Lebih pesat. Jadi seperti contoh ini ya. Bekasi ya. Bekasi itu baru diintervensi tahun 1980. 1980 itu penduduknya itu masih sekitar 200 ribuan. Nah, waktu kita evaluasi tahun 2000 ya, untuk kota Bekasi, itu naik penduduknya jadi 2 juta. Dalam 20 tahun, itu berapa persen nih tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduknya? Gitu.
dari 200.000 menjadi 2 juta. Kalau sekarang mungkin sudah 4 juta kali ya. Nah, Tangerang juga pesat juga. Tangerang itu hampir sama dengan Bekasi, tapi sekarang penduduknya lebih lebih tinggi dibandingkan Bekasi. Nah, saya kebetulan tadi pagi nonton film Netflix ya. Netflix itu ada tentang sejarah-sejarah gitu. Seperti kota Guangzhou, ya. Shenzhen. Shenzhen itu di Cina ya. It, eh, eh, Shenzhen itu adalah kota nelayan tahun 1990 ya. 1990 penduduknya cuma 50 juta. 50.000 orang tahun 1950. Kurang lebih ya 50.000 orang gitu. Sekarang penduduknya udah di atas 15 juta gitu. Dari 90 sampai dengan 2023 lah. Berapa tahun? Sekitar 30 tahun itu penduduknya bisa berapa kali? Dari 50.000 menjadi 13 jutaan. Artinya apa ya? Artinya eh, hal-hal ini kadang-kadang memang eh, apa ya? Tiba-tiba langsung besar ya. Untungnya begini, untungnya Cina itu sudah menyiapkan ya untuk hal itu. Walaupun kalau ada cerita teman-teman yang pernah berkunjung ketika proses itu ya, tahun 2000 ya, tahun 2010 pernah ke sana, mereka menutupi banyak kekurangan dalam pengembangan sebagai metropolitan itu dengan suatu apa ya, menutup area-area yang selam dan sebagainya. Tetapi ternyata sekian waktu mereka memperbaiki dan sekarang menjadi metropolitan yang tangguh ya. Metropolitan yang tangguh di apa di Cina gitu loh ya, ataupun di Asia. Nah, dari data ini mungkin ada pernah dengar ya istilah megacity. Pernah dengar megacity? Apa itu megacity? Itu baru muncul tuh referensinya sejak tahun 90-an megacity. Eh, saya ambil contoh aja ya. Apa beda metropolitan dengan megacity? Kalau metropolitan tuh saya gunakan acuan yang 1 juta ya, 1 juta. Nah, kata gimana? 1 juta itu sudah bisa metropolitan. Ya. Dan itu baru kemarin kan baru belasan itu yang ada di Indonesia ya. Saya kira sekarang udah makin banyak ini datanya. Saya saya call lagi ya informasi data sebelumnya nah ini supaya bisa tahu. Kalau megacity apa? Megacity kalau penduduk kotanya itu sudah di atas 10 juta. Nah, 10 juta itu megacities. Indonesia sudah ada yang megacity nggak? Sudah ada nggak yang prestasinya megacity? Ada. Jakarta ya, baru Jakarta megacity. Nah, siapa negara mana yang paling banyak megacity-nya? Ya, pertama tentunya Cina ya. Cina itu beberapa kotanya itu di atas 10 juta penduduk. Jadi mereka punya kota seperti Jakarta, mungkin lebih besar dari Jakarta itu nggak cuma satu, tapi ada belasan ya mungkin ya. Waduh, saya nggak tahu tuh nama-nama tempat kotanya. Eh, Termasuk juga Shenzhen, Guangzhou yang langsung cepat itu ya. Beijing atau di mana lagi tuh ya. Saya nggak tahu juga tuh nama-nama tempatnya. Tapi itu ada di bukunya eh, Sivarama Kisnan ya. Itu bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah India. India itu juga punya banyak kota-kota dengan penduduk di atas 10 juta. Ada New Delhi, Bombay,
kayak gitu. Itu kota-kota besar gitu loh. Besar. Kalau di justru yang paling banyak itu ada di Asia gitu. Di apa? Di Eropa itu hampir nggak ada. Mungkin ada, saya belum gitu jelas ya. Seperti misalnya Paris ya. Paris itu apa di atas 10 juta ya. Kalau di Amerika mungkin ada beberapa kota ya. Seperti New York itu udah di atas 10 juta juga. New York ataupun beberapa kota mungkin San Francisco ya. Nah, itu mega cities ya. Problemnya lebih besar pada sekedar metropolitan. Karena mereka mencukupi kebutuhan untuk sekian puluh juta, belasan juta mungkin penduduk yang ada di situ ya. Kita balik lagi. Oke, ini power sharing ya di Jabotabek. Jabotabek itu sempat pernah bikin apa Badan Kerjasama BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek. Tapi kinerjanya kurang, kurang, kurang main gitu. Ini BKSP Jabodetabek ya. Apa permasalahan tidak bisa kerjasama yang efektif ya, di Jabodetabek? Pertama, yang saya lihat adalah eh, tidak setara gitu deh antara orang-orang yang ada di katakanlah di Jawa Barat, Banten dengan DKI. Karena DKI itu selalu menempatkan dirinya sebagai big brother. Saya adalah saudara saudara besar, saudara paling tua gitu kan. Jadi ketika berhadapan dengan itu banyak teman-teman dari Jawa Barat ya, terutama Bekasi, Depok, Tangerang, kabupaten-kabupatennya itu minder duluan gitu loh. Jadi banyak tidak tercapai gitu. Makanya kita lihat eh, apa tidak continuous ya, tidak pembangunan itu tidak berlanjut secara merata ya, di area itu. Walaupun saya lihat sekarang sudah ada usaha-usaha untuk mensinergikan. Ya. Contoh misalnya Transjakarta ya. Transjakarta itu pelayanannya sampai ke ini, sampai ke Tangerang kan ya. Tangerang dan Bekasi ya. Padahal itu punyanya DKI kan gitu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin yang baru kelihatan baru itu ya. Kalau yang lainnya agak kurang berhasil gitu. Seperti misalnya contoh sampah gitu. Sampah orang Jakarta ini kan banyak sekali gitu. Sehingga mereka harus menyewa tempat ya, di Bantar Gebang Bekasi itu untuk membuang sampahnya gitu. Dan sekarang sudah mulai kewalahan dan dia harus bayar gitu loh. Jakarta harus bayar ke Bekasi. Nah, belakangan ini kan mereka eh, dari DKI sudah mencoba ya untuk membangun lokasi apa pembuangan akhir sampah dengan sistem insinerator. Ini agak lumayan modern gitu. Kalau yang lainnya kayak Bantar Gebang itu kan open dumping. Itu yang paling paling tradisional banget, paling apa ya, primitif gitu loh. Teknologi pembuangan sampah itu dengan open dumping itu ya. Kalau insinerator itu kan dia dia olah gitu ya. Dia olah sampah itu dengan dibakar dan sebagainya, kemudian bisa di apa sehingga residunya tuh tidak terlalu besar gitu loh. Bisa digunakan untuk pupuk dan sebagainya. Cuman kalau seperti misalnya kalau kita di luar negeri gitu, mereka sudah lebih bijak ya dalam penanganan sampah, membedakan sampah yang organik dan tidak organik, sampah-sampah kaca, apa, botol dengan bahan-bahan yang mudah terurai dan sebagainya itu tempat sampahnya berbeda-beda dan mereka cukup disiplin ya untuk itu. Kalau kita kan campur nih, tempat sampah itu semua 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 apa jenis sampah itu dibuang di tempat itu gitu. Dan itu yang tidak sehat ya.
dan sekarang mengandalkan kepada sistem insinerator. Insinerator juga punya keterbatasan juga ya, untuk bisa mengolah gitu. Tapi mungkin hanya sebagian dari sampah itu yang bisa diolah di situ. Selebihnya masih menggunakan open dumping gitu. Nah itu satu. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut kerjasama itu seperti contoh yang sampai sekarang belum dipecahkan ya. Tapi sebenarnya ada waktu masanya Anies itu punya gagasan menyangkut eh, ini dengan Bogor ya. Jakarta dengan Bogor itu dalam pengelolaan sungai ya dan limpasan banjir ya. Karena selalu disalahkan orang Bogor itu eh, yang namanya banjir kiriman itu ya. Banjir kiriman itu kenapa ada banjir kiriman? Karena kemampuan daya serap air di Bogor itu di daerah puncak itu sudah berkurang. Alasannya apa? Sudah banyak bangunan villa ya, sudah banyak kawasan-kawasan pemukiman dan sebagainya itu yang menghambat kemampuan serap ya. Akhirnya eh, air itu mengalir secara run off masuk ke sungai dan dalam suatu ketika mungkin bisa menjadi banjir di Jakarta gitu. Dan orang Jakarta, nah saya juga agak kurang setuju juga ini ya statementnya gubernur yang baru nih, Pramono Anung ini kan teman saya juga sebenarnya. Dia bilang itu banjir kiriman dari Bogor gitu. Itu nggak benar gitu. Statement itu nggak boleh seperti itu. Karena eh, menunjukkan ada suatu kesalahan tuh ada di tempat lain gitu. Kalau masa Anies itu agak lumayan. Dia walaupun belum terwujud ya. Gagasannya adalah ya udah kita pelihara hutan di puncak. Nah itu tuh benar itu idenya gitu. Jadi upaya untuk memperkuat kemampuan serap air itu supaya tidak run off itu adalah dengan memperbanyak hutan, ya, menjaga dan sebagainya. Dan mereka tahu bahwa eh, harga tanah di puncak itu juga mahal gitu. Ya, orang lebih bagus ini karena itu daerah, daerah wisata ya dan komersialnya tinggi. Bagaimana dapatkan lahan untuk hutan gitu? Ya berarti harus dibeli, diadakan gitu. Nah, untuk menyelamatkan kota Jakarta, dia harus bayar hutan di puncak. Nah, itu menurut saya itu hal yang menarik gitu, ide yang bagus. Termasuk juga kasus di Bali ya. Di Bali ini kalau kalian lihat, perhatikan, itu ada pembagian itu ada pembagian urusan di Bali itu antar kabupaten dan kota. Nah, terus terang kabupaten kota yang bisa dapat duit itu nggak banyak gitu loh. Cuman kota Denpasar, Kabupaten Badung, ya, dan Kabupaten Gianyar. Cuman ini tiga kabupaten ini yang bisa dapat duit. Ya, Kabupaten Badung itu dia menyediakan fasilitas apa homestay, hotel dan sebagainya. Ya, nah, dan dia dapat revenue gitu, dapat penghasilan dari situ. Kemudian kota Denpasar dengan fasilitas-fasilitasnya dan Kabupaten Gianyar itu dengan eh, apa lokasi wisatanya, ya lokasi wisatanya tempat orang jadi orang tuh nginepnya di Sanur atau di Kute ya. Tapi jalan-jalannya ke Gianyar gitu loh. Nah tiga daerahnya aja yang dapat duit di Bali. Tetapi apakah kabupaten yang lain itu cemburu nggak seperti yang Karangasem, ya, Kabupaten Bangli, Kabupaten apa, karena kalau kalian lihat di peta daerah Bali Utara itu adalah hutan. Nah hutan ini ya eh, adalah pekerjaan yang paling tidak ekonomis gitu loh, ya, tidak bisa menghasilkan duit, ya. Nah, cuman bagusnya otonomi yang ada di Bali itu mereka kerjasama, gitu, kerjasama. Sehingga ada suatu kontribusi dari tiga kabupaten tadi, ya, yang penghasil duit tadi itu untuk mensuplai ya, pendapatan itu kepada kabupaten-kabupaten yang menjaga hutan. Itu kerjasama yang bagus gitu, pola-pola seperti itu.
Jadi katanya biar kami yang bekerja, kalian jaga hutan. Nah, gitu istilahnya. Nah, disiplin ini kan dalam konteks otonomi daerah ya. Untuk Bali itu cocoknya di level provinsi ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya coba rumuskan suatu beberapa pandangan saja tentang hal itu ya. Wah, masih ada lagi nih. Ini saya sebutkan ada istilah itu metropolitan city, metropolitan area, metropolitan region, dan metropolitan corridor. Ini suatu temuan juga ya, membagi ini. Karena kita selama ini terbutakan dengan region, ya. Region itu seperti misalnya dengan Jabodetabek, ya, antar kerjasama antar daerah gitu ya. Kemudian kalau di Surabaya itu gerbang Kertasisilo, ya kan. Di Semarang itu apa istilahnya itu? Ya? Kalau di Medan tuh Memidang Row kan. Padahal tidak mesti gitu, karena dia bisa saja bentuknya adalah kota, ya, area atau koridor gitu. Koridor. Seperti yang kasus tadi Bregas tadi itu kan koridor gitu. Brebes Tegal Slawi. Nah, ini beberapa hal yang saya temukan dari analisa pendapat dari berbagai orang gitu ya. Nah, saya harus bikin penilaian tentang itu ya. Dari kriteria yang saya bikin itu saya gambarkan harusnya terukur ini. Tapi karena tidak ada waktu itu dan tidak ada ini kesempatan, tidak mungkin melakukan analisa kuantitatif, kasih gambar-gambar aja. Ini kalau masalah ini dia oke, ini nggak oke gitu kan. Ini ada skala kompetensinya, integralitinya ya. Nah, ini beberapa penilaian cukup dengan gambar seperti ini aja. Ini saja. Ya kalau sekarang jangan pakai inilah gitu. Harus ada ukuran-ukuran kuantitatif sedikit, sedikit lah gitu ya. Saya kira itu ya. Ini beberapa referensi. Nah, kalau Anda bicara ini ingin melihat megasitis ini bisa cari buku di apa nih Siva Ramakrishnan ini. Dia bicara masalah megapolitan. Baik, terima kasih ya teman-teman sekalian, adik-adik ya. Kita cukupkan demikian. Terima kasih. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.